Kembali lagi bersama gue Yudi di sini ya di Gibain Bola Channel. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang ya pada tanggal 15 November 2026 ini dan Arab Saudi tanggal 19 November ya 2026 di Stadion GBK. STY sudah merilis 27 pemain ya untuk dibawa ke pertandingan Jepang melawan Arab Saudi. Di situ tidak ada nama Kevin Dix. Ya karena kenapa? Kevin Dix itu sedang diproses ya, sedang dipercepat, sedang dikebut saset oleh PSSI. Ya, infonya sudah masuk di rapat komisi DPR dan DPR sudah menyetujui. Ya, tinggal bagaimana nanti proses langkah selanjutnya sampai Kepres turun dan juga pengambilan sumpah. Kita berharap ya melawan bulan November ini, entah itu lawan Jepang dia bisa tampil ataupun lawan Arab Saudi. Kevin Dix itu tersedia dan bisa dibawa karena tenaga Kevin Dix ini dibutuhkan ya untuk timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi ataupun melawan Arab Saudi, karena kita membutuhkan poin agar kita bisa lolos menjaga asa ke peringkat ketiga dan keempat untuk mengarungi di babak keempat nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Nah, dari 27 pemain ini 5 pemain ya dicoret oleh STY. Kita tidak melihat ya ada nama Asnawi Mangku Alam. Nah, ini menjadi perdebatan yang menjadi perbincangan di dunia maya dan para netizen Indonesia ya. Kenapa Asnawi tidak dipasang? Infonya Asnawi itu cedera. Tetapi kemarin terakhir tanggal 2 November melawan Port FC ya. Itu di Port FC Asnawi bermain. Nah, tapi kenapa Asnawi dicoret oleh STY? Itu merupakan ya hak prerogatif dari STY sendiri ya, dan PSSI pun yang kita sendiri pun tidak bisa menggugat ya, entah itu kebutuhan taktikal, teknikal atau apapun, sehingga Asnawi dicoret dari skuad timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Kemudian ada nama Dimas Derajat. Nah, Dimas Derajat ya dicoret ya. Kemarin dia tidak tampil melawan di Persib, tidak tampil karena mendapatkan kartu tidak bermain karena akumulasi kartu ya. Kemungkinan yang gue lihat di sini juga mungkin penurunan performa ataupun antara Asnawi dan juga Dimas Derajat ini mungkin kalah saing. Selain mungkin dibekap cedera, tetapi mungkin kalah saing dengan yang ada dibawa oleh Sinteyong saat ini ya. Yang ketiga adalah Hernando Ari. Nah, kiper Hernando Ari kita ini ya, sebelum ada Martin Paes dia kan menjadi andalan kita di timnas Indonesia, tetapi tidak dibawa oleh Sinteyong karena mengalami cedera. Di Persebaya aja dia tidak ditampilkan ya. Melawan kemarin terakhir ya, pertandingan terakhir tidak ditampilkan oleh pelatihnya. Ya bisa itu menandakan bahwa Hernando Ari tidak bisa tampil karena cedera ya. Dan yang keempat ada Malik Rizaldi. Nah, Malik Rizaldi ini juga tidak ditampilkan oleh pelatih Persebaya ya beberapa pertandingan, mungkin karena cedera juga ya. Sebenarnya Malik Rizaldi ini pemain yang bisa performanya cukup lumayan ya, dan kenapa STY memanggil dia karena posisi dia kan jadi winger ya. Kemarin melawan Cina dia menampilkan dan Bahrain menampilkan performa yang luar biasa sih, bisa dibilang cukup lah untuk di depan STY ya. Tetapi karena mengalami cedera sehingga melawan Jepang dan Arab Saudi, Malik Rizaldi tidak dipanggil ke timnas Indonesia senior melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, kenapa selain cedera juga mungkin mereka kalah saing dengan ya, di situ kan kalau Asnawi dan juga Dimas Derajat itu ada pengganti yaitu Ramadan Sananta bagi Dimas Derajat dan juga Hoki Caraka, dan Asnawi pun ada Sandy Walsh ya, dan juga di situ ada Eleanor Renders bisa bermain di posisi back, dan kembalinya Sayuri Bersaudara itu di situ bisa menempati posisi dari Asnawi tersebut ya. Dan yang terakhir adalah Wahyu Prasetyo. Nah, Wahyu Prasetyo kalau gue bilang ya dia dicoret karena ya kalah saing. Di situ ada Mes ya, ada Jay, ada Jordi yang kembali masuk, Hapner kembali masuk ya, ada Rizky Ridho ya. Kemungkinan ya kalau bersaing dengan mereka tersebut ya, sehingga Wahyu Prasetyo tidak dipanggil
ke timnas Indonesia. Jadi 5 pemain tersebut yaitu adalah Asnawi Mangku Alam, Dimas Derajat, ya, Wahyu Prasetyo, Enando Ari, dan juga Malik Rizaldi. Itulah pemain-pemain yang dicoret oleh STY dalam perhelatan melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, yang masuk adalah Yaakob Sawyuri Bersaudara. Nah, ini kembalinya Yaakob Sawyuri Bersaudara ini, ya, untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Asnawi Mangku Alam dan juga Malik Rizaldi, ya. Tetapi yang gue lihat ini sebenarnya Yaakob Sawyuri dan Yaakob Sawyuri ini pemain yang bagus, ya, tipikal pemain yang kuat, ya, visinya bagus, daya juangnya tinggi. Tetapi mereka berdua adalah rentan cedera. Kemarin terakhir, ya, di Maluku United, ya, itu Yaakob Sawyuri Bersaudara mengalami cedera, ya, sehingga tidak bermain full, ya, 90 menit. Nah, tapi tim dokter dari Maluku United menegaskan bahwa tidak mengalami cedera serius, berarti Sawyuri Bersaudara bisa bermain, ya, melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, kembalinya juga Hafner, ya, ke dalam timnas kita, menambah kekuatan kita di belakang, ya, si preman ini, ya. Karena kemarin melawan Bahrain dan juga Cina kan Hafner tidak bermain karena cedera. Nah, sekarang dia siap untuk bermain, siap untuk membela timnas Indonesia, siap untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Nah, enak kita di belakang, ada Jai, ya, ada Hafner dan juga Rizky Ridho. Nah, yang mengkhawatirkan adalah Max Hilger ini, ya. Terakhir Max Hilger di 20 dia mengalami cedera. Tapi itu infonya belum jelas, ya. Cedera kenapa dan berapa lama, ringan atau berat, ya, serius atau tidak. Itu kita tunggu saja infonya, tetapi ini mengkhawatirkan apabila Max Hilger tidak bermain, ya. Tapi masih ada di dalam 27 pemain tersebut, ya. Semoga aja Max Hilger tidak mengalami cedera serius dan bisa tampil, ya, melawan Jepang dan Arab Saudi besok tanggal 15 datang 19 November. Nah, kembali Jordi Amat juga, ya. Jordi Amat sudah fit dan siap bermain melawan Jepang dan Arab Saudi, ya. Dan banyak yang berstatement juga, kenapa harus Jordi Amat main? Ya, mungkin STY punya penilaian yang lain, ya. Mungkin karena pengalamannya dia, ya, karena keprofesionalannya Jordi Amat dan mental Jordi Amat, mungkin STY memanggil kembali Jordi Amat tersebut, ya. Nah, itulah, ya, 20 pemain kita yang dibawa oleh Sinteyong. Sisanya tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan yang signifikan di timnas Indonesia kita untuk melawan Jepang dan Arab Saudi, ya. Semoga STY tidak bereksperimen lagi dan tidak main-main dan diturunkan pemain-pemain yang benar-benar tingkat kebugaran 100%, ya, dan benar-benar emang sudah menjadi suatu formasi yang ideal untuk timnas Indonesia kita, ya. Jangan mencoba si A diganti si B masuk dan formasi dirubah dari A ke B. Itu jangan lagi kalau bisa STY, ya. Karena ini adalah partai yang krusial, yang penting, ya. Kita harus fokus mencuri minimal 4 poin dari target PSSI, ya, agar kita bisa melangkah ke babak keempat. Minimal kita peringkat 3 dan keempat. Itulah dibutuhkan keseriusan, ya. Dan jangan main-main lagi, jangan bereksperimen lagi seperti melawan Cina kemarin, ya. Ya, kita harap, ya, STY fokus dan bisa, ya, menampilkan dan membuktikan dan memberikan hasil terbaik melawan Jepang dan Arab Saudi. Dan STY juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi, ya. Dan berkaca dari kesalahan yang kemarin dan mengevaluasi dirinya sendiri agar kedepannya lebih baik dan membawa nama Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Minimal di depan mata kita peringkat ketiga dan keempat terlebih dahulu deh, atau enggak kita minimal mendapatkan 4 poin terlebih dahulu. Itulah yang di depan mata kita, ya. Oke teman-teman, ya, sekian dulu, ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, teman-teman, ya. Sekian dulu, ya, dengan gue Yudi. Salam olahraga.